Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Didi. Kali ini kita akan membahas tentang penilaian harian untuk barisan dan deret, baik untuk barisan dan deret aritmatika maupun barisan dan deret geometri. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Ya, dari soal ini kamu perhatikan, dari barisan aritmatika 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, kita diminta untuk menentukan suku ke-20, suku yang nilainya 101 dan jumlah 15 suku pertama. Yuk, kita identifikasi dulu. Dari barisan aritmatika ini, kita bisa tentukan apa dulu? Pertama, U1-nya berapa? Atau A-nya? 1, 1. Kemudian bedanya berapa? 2. 2 ya. Bedanya itu dari 3 dikurang 1 sama dengan 2. Oke. Nah, untuk yang pertama, yang A, nah, kamu gunakan UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Sehingga ketika ditanya U20, apa rumusnya U20? A tambah 19B, gitu ya. Berarti kalau kita lanjutkan, U20 itu sama dengan A-nya kamu ganti. Ya, 1 ditambah 19 dikali 2. Ya. Jadi U20 sama dengan 1 ditambah 38. Berarti U20-nya sama dengan 39. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian yang B, soal yang B yang ditanya, suku yang nilainya 101. Berarti ini adalah UN ya sebenarnya. UN-nya 101. Nah, kamu ketahui UN apa rumusnya? Ini yang tadi kita tulis lagi ya. A tambah N-1 kali B itu sama dengan 101. Nah, kamu substitusi nilainya. A-nya tadi berapa? 1 ditambah N-1 kali 2 sama dengan 101. Berarti 1 tambah 2N-2 sama dengan 101. Kemudian 1 dikurang 2, min 1, ya, sama dengan 101. Berarti 2N sama dengan berapa? Pindahkan? 102. 2. N-nya sama dengan 51. 51. Ya. Jadi suku yang nilainya 101 adalah suku ke-51. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang C, kamu diminta jumlah 15 suku. Nah, kalau jumlah berarti menggunakan SN. Nah, rumus SN-nya kamu tulis. SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N-1 kali B. Oke. Nah, ditanya jumlah 15, berarti S15. Ini sama dengan 15 per 2, nah, dikali 2 dikali berapa? 1 ya. Ditambah 15 min 1 kali B-nya tadi 2. Oke. Berarti kalau kita lanjutkan, gimana? Jadi S15 sama dengan 15 per 2, dalamnya jadi berapa? 2 ditambah 14 kali 2. Oke. Berarti sama dengan 15 per 2. Nah, 2 tambah berapa nih? 28. 28. Berarti 15 per 2 dikali berapa? 30. 30. Oke. Kamu bisa sederhanakan. 2 sama 30, kalau disederhanakan jadi berapa? 15. Berarti 15 dikali 15. Sehingga kamu dapatkan S15-nya nilainya berapa? 225 ya. 225. Betul. Oke, bisa dipahami ini semua? Ya, sekarang kamu perhatikan. Nah, di sini dikatakan 3 suku pertama barisan aritmatika adalah X tambah 4, kemudian 3X tambah 1, dan 6X min 5. Tentukan nilai suku yang terkecil. Kamu perhatikan ini 3 suku pertama. Berarti kita bisa tulis dia ada U1-nya, yaitu X tambah 4 gitu ya. Kemudian ada U2-nya, yaitu 3X tambah 1, dan dia punya U3, yaitu 6X min 5. Ya. Nah, kamu perhatikan, dikatakan dia adalah barisan aritmatika.
Nah, kamu perhatikan, kalau aritmatika ciri khasnya apa? Aritmatika ciri khasnya bedanya tetap. Ini jangan lupa ya, beda selalu tetap. Ya, berarti B, apa rumusnya B? U2 min U1. U1 sama dengan U3 min Min U2. 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 Ya, gitu ya, kan selalu tetap. Berarti tinggal kamu substitusi nih. U2-nya mana? 3X 3 plus 1. tambah 1 dikurang X tambah 4. Sama dengan U3-nya ganti 6X min 5 dikurang 3X tambah 1. Gitu ya. Nah, ini kamu sederhanakan jadi 3X tambah 1, minnya kalikan ke dalam. Jadi min X min 4 sama dengan 6X min 5 min 3X min 1. Ya. Nah, ini kamu sederhanakan jadi apa nih? 3X dikurang X jadi berapa? 2X 2X. 1 dikurang 4. min 3. Min 3 sama dengan 6X min 3X. 3X 3X, kemudian min 5, min 1. min 6. Min 6, oke. Ya, kemudian yang ada X-nya kamu dekatkan. Jadi dia pindah ke sana, berarti bisa ditulis 2X min 3X sama dengan min 6 tambah 3. Berarti ini jadi min X sama dengan min min 3. 3. Berarti nilai X-nya berapa? 3. 3. Oke, sekarang tinggal kamu cek. Ya, tadi U1 kan sama dengan X tambah 4. Kamu ganti X-nya jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. U2 nilainya tadi berapa? 3X tambah 1 berarti jadi 3 kali 3 tambah 1 sama dengan 10. Dan terakhir ada U3 yaitu 6X min 5 berarti jadi 6 kali 3 min 5 sama dengan berapa? 13. 13. Nah, jadi kesimpulannya nilai suku yang terkecil nilainya berapa? 7. 7. Ini yang terkecil. Gitu ya. Oke, sekarang kita perhatikan ya, ada soal suku ke-6 suatu barisan aritmatika adalah 37 dan suku ke-10 adalah 61. Ya, kalau diketahui suku berarti kita punya rumus yang namanya UN ya. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Nah, sekarang dari soal diketahui ada U6. U6 itu nilainya dia bilang 37. Nah, kalau kita tulis rumusnya U6 itu apa? A tambah A plus 5B. 5B sama dengan 37. Tuh. Kemudian diketahui U berapa lagi? U10 U10. 61. Berarti bisa ditulis jadi apa? A plus 9B. 9B sama dengan 61. Nah, kalau ada tipe soal seperti ini kamu eliminasi. Nah, sekarang ada yang bisa langsung dihilangkan nggak? A. Ya, A. Berarti tandanya di sini apa? Minus. Minus. Jadi ini jadi berapa? Min 4B. Min 4B sama dengan 37 dikurang 61? Min 24. 24. Jadi B-nya berapa? 6. 6. Oke. Kamu sudah dapat B-nya 6, kemudian kamu substitusi ya. Substitusi B sama dengan 6, misalnya ke U6 ya. U6 kan tadi A tambah 5B sama dengan 37. Jadi kalau seandainya kamu ganti B-nya dengan 6, jadi nulisnya berapa? A tambah 5 kali 6 sama dengan 37. A tambah 30 sama dengan 37. Berarti nilai A-nya sama dengan 7. Ya. Kamu sudah punya B sama dengan 6, punya A sama dengan 7. Yang diminta tentukan suku ke-20. Berarti kita gunakan rumus UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Oke? Berarti jadi U20, rumusnya apa U20? A tambah 19B. Nah, ini kamu ganti nih. Ya, berarti 7 ditambah 19 kali 6. Berapa 19 kali 6?
114. 114. Jadi U20 nilainya sama dengan 121. Oke, 121. Oke, bisa dipahami nih ya. Ya, sekarang kamu perhatikan dari sebuah deret hitung. Nah, deret hitung itu maksudnya aritmatika ya. Diketahui suku ketiga sama dengan 9, sedangkan jumlah suku kelima dan suku ketujuh sama dengan 36. Tentukanlah jumlah 10 suku pertama. Nah, kamu perhatikan di sini ada kalimat suku ketiga. Berarti kamu bisa tulis ada U3. Nah, apa rumus U3? A plus 2B. A plus 2B sama dengan 9. Gitu ya. Nah, dari soal. Kemudian ada apa lagi di soal? Dia bilang jumlah suku kelima dan suku ke-7. Berarti kamu tulis dulu U5 tambah U7 itu nilainya 36. Nah, kamu ganti nih. U5 apa rumusnya? A plus tambah 4B. 4B plus U7 rumusnya? A plus 6B. A plus 6B. Ini sama dengan 36. Gitu ya. Berarti kalau dilanjutkan jadi nulisnya 2A 2A plus 10B. 10B sama dengan 36. Kemudian disederhanakan bagi 2 ya. Gitu. Jadi berapa? A tambah 5B sama dengan 18. Oke, sampai sini paham ya? Nah, seandainya ini saya sebut persamaan pertama dan ini saya sebut persamaan kedua, nah ini kita eliminasi nih. Ya, kamu eliminasi 1 dan 2 gitu. Ya, jadi seperti ini caranya. Jadi A tambah 2B sama dengan 9 dengan A tambah 5B sama dengan 18. Ada yang bisa langsung dihilangkan? A-nya bisa. A-nya, berarti tandanya sini minus ya. Jadi berapa nih? Min Min 3B. Min 3B sama dengan Min 9. min 9. Berarti B-nya berapa? 3. 3. Oke. Kemudian setelah itu kamu substitusi. Ya. Misalnya substitusi B sama dengan 3 ke U3. Nah, U3 kan tadi nih. A tambah 2B sama dengan 9. Nah, kamu ganti. Jadi A tambah 2 kali 3 sama dengan 9. A tambah 6 sama dengan 9. Berarti A-nya sama dengan 3. Oke. Punya A, punya B. Yang ditanya dari soal apa? Jumlah 10 suku pertama. Apa rumusnya? SN sama dengan N per 2. 2A tambah N-1 kali B. Ya, kamu ganti. Berarti S10 sama dengan 10 per 2 dalam kurung 2 dikali 3 tambah 10 min 1 kali 3. Oke, lanjutkan. S10 sama dengan berapa? 10 bagi 2? 5. 5. 5. Dalamnya 6 ditambah berapa? 27. 27. Ya, berarti sama dengan 5 dikali 33. Berapa? 5 kali 33? 165. 165. Oke. Ya, bisa dipahami nih. Ya, sekarang kamu perhatikan soal penerapannya ya. Misalnya seorang pemetik kebun memetik jeruknya setiap hari dan mencatat banyaknya jeruk yang dipetik. Ternyata banyaknya jeruk yang dipetik pada hari ke-N memenuhi rumus UN sama dengan 30 tambah 4N. Tentukan jumlah jeruk yang telah dipetik selama 10 hari. Nah, dari soal ini, kamu punya rumus, ya, UN sama dengan 30 tambah 4N. Nah, seandainya hari pertama, berarti kalau hari pertama, N-nya berapa? N-nya sama dengan 1. Berarti kalau kita ganti menjadi U1 sama dengan 30 tambah 4 dikali 1 kan? Ya, dimasukkan ke rumus ini ya. Berarti sama dengan berapa ini? 34. 34. Kemudian kamu perhatikan hari kedua. Ya. Hari kedua berarti bisa kita simpulkan N-nya sama dengan 2 dong, gitu ya. Berarti U2-nya sama dengan berapa? 30 tambah 4 kali 2. Sama dengan berapa? 38. 38.
Oke. Nah, dari U1 dan U2 ini, nah, kita sudah punya suku pertama, yaitu U1A sama dengan 34. Punya beda kan, berarti bedanya berapa jadinya? 4. Iya, dari 38 dikurang 34 sama dengan 4. Oke. Nah, sekarang ditanya jumlah jeruk yang dikumpulkan atau dipetik selama 10 hari. Berarti kita gunakan rumus SN. S. Nah, berarti N per 2, 2A tambah N-1 kali B. Ganti. S10 sama dengan 10 per 2 dalam kurung 2 dikali 34 gitu ya. Tambah 10 min 1 kali 4. Berarti ini jadi berapa? 5 dalam kurung berapa nih? 2 kali 3, 4. 68. 68 ditambah 10 kurang 1, 9 kali 4, 36. 36. Berarti dijumlahkan jadi 5 dikali 68 tambah 36, 104. 104. Iya, berarti 5 kali 104 berapa? 520. 520. Ya, jadi total jeruk yang dikumpulkan atau dipetik selama 10 hari ada 520 buah. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kamu perhatikan suatu barisan geometri 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Kita diminta untuk menentukan suku ke-9, kemudian suku yang nilainya 4096, dan jumlah 7 suku pertama. Nah, kamu perhatikan dari barisan geometri ini, nah, kita bisa menentukan ada U1 atau A. Berapa nilainya? 4. 4. Kemudian ada rasio. Berapa nilainya? 2. Iya, dari U2 per U1 atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oke, kita sudah punya suku pertama, sudah punya rasio. Sekarang, untuk mencari suku ke-9, soal A ini, kamu ingat ada rumus UN apa untuk geometri? AR. A dikali R. R pangkat N-1. Min 1. Iya. Atau kalau mau disingkat boleh UN sama dengan Arni gitu ya. Kalau mau disingkat nggak apa-apa. Ya biar hafal. Nah, UN-nya yang ditanya suku ke-9. Berarti kita tulis dulu rumusnya ya. U9 itu sama dengan A kali R pangkat 8. 8. Nah, baru kamu ganti U9 sama dengan A-nya berapa tadi? 4. 4 dikali 2 2. pangkat 8. 8. Berarti U9 sama dengan 4 dikali berapa nih? 2 pangkat 8. 256. 256. Berarti U9 sama dengan 1024. 1024. Oke. Ya, kita sudah bisa menentukan suku ke-9. Sekarang kita masuk ke soal yang B. Suku yang nilainya 4096. Berarti ini adalah UN ya. UN sama dengan 4096. UN-nya kamu ganti dengan rumus Arni. Jangan lupa. Sama dengan 4096. Kemudian kamu substitusi nilai A-nya. Tadi A-nya berapa? 4 dikali 2 pangkat N-1 sama dengan 4096. Nah, kemudian langkah selanjutnya, 2 pangkat N-1, ini 4-nya membagi ini. 4096 dibagi 4. Ya. Berarti 2 pangkat N-1 sama dengan berapa nih? 4096 dibagi 4 berapa? 1024. Ya. Oke. Sekarang karena di sini bilangan pokoknya 2, nah kita cek 2 pangkat N-1. 1024 itu 2 pangkat berapa? Pangkat 2 pangkat 10 ya. 10. Kan gitu. Berarti kita simpulkan N-1 sama dengan 10. Maka kita dapatkan N-nya berapa? 11. 11. Jadi suku yang nilainya 4096 adalah suku ke-11. Oke. Selesai soal yang B, kita lanjut ke yang C. Ditanya jumlah 7 suku pertama. Apa rumus SN pada geometri? A dikali R pangkat N min
min 1 per R min 1. R-1. Oke, karena ditanya jumlah 7 suku berarti S7. Ganti A-nya 4 dalam kurung 2 pangkat 7 Pangkat min 7 min 1 1. per 2 min 1. 1. Nah, 2 pangkat 7 berapa tuh? 4 dalam kurung berapa? 2 pangkat 7? 148 ya? 1, 2, 8. 128. Dikurang 1 per 1. Kan 1. gitu ya? Oke, berarti S7 bisa kita tulis 4 dikali 127. Berapa 4 kali 127? 508. 508. Oke. Ya, bisa dipahami nih ya. Oke, perhatikan soal berikut ini. Jika 2x tambah 5, 4x tambah 10, dan 10x tambah 16, 3 buah ya barisan geometri atau 3 suku dari barisan geometri. Tentukan nilai suku terbesarnya. Jadi kamu perhatikan 3 buah barisan atau 3 suku sebenarnya. Ini U1-nya kamu tulis 2x tambah 5, kemudian U2-nya 4x tambah 10, kemudian U3-nya 10x tambah 16. Oke, sekarang kalau geometri, apa ciri khasnya? Geometri. R-nya sama. R-nya Iya, sama. rasio tetap. Jangan lupa nih. Gitu ya. Nah, rasio sendiri kan R. Apa rumusnya? U2 per U2 per U1 sama 1 dengan atau sama dengan U3 per U2. Iya, jadi konsep ini kita pakai untuk soal tipe seperti ini. Ganti U2-nya. 4x tambah 10 per U1-nya 2x tambah 5. Sama dengan, di sini U3-nya 10x tambah 16 per 4x tambah 10. Oke, nah ini kalikan silang kan? Berarti bisa ditulis 4x tambah 10 dikali 4x tambah 10 sama dengan 10x tambah 16 dikali 2x tambah 5. Nah, berarti kalau kita lanjutkan ini gimana? 4x dikali 4x 16x. 16x kuadrat, kemudian plus 40x tambah 40x tambah 100. Ingat ya, 100. perkalian pelangi ya. Berarti sebelah sini jadi apa? 20x. X kuadrat. 10x kali 5, 50. 50x. Kemudian 16 kali 2 plus 32x. Tambah 80. Oke. Nah, sekarang kita coba sederhanakan. Ini ya, 16x kuadrat dengan 20x kuadrat jadi berapa? Min 4x kuadrat. Ini 40x tambah 40x berapa? 80. Nah, 80x. Kalau ini 50x tambah 32x? 82. 82. Jadi kalau pindah, jadi min 2. Min 2x. Iya. 100 dikurang 80? 20. Plus 20. Sama dengan 0. Kan gitu ya? Berarti kita punya persamaan, kita tulis kembali di sini. Nah, min 4x kuadrat, min 2x, plus 20 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Dibagi berapa enaknya? Min 2 aja, biar di sini minnya hilang ya. Ya, berarti jadi apa? 2x kuadrat plus x min 10 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan nih. Gimana memfaktorkan kayak gini? 2x. 2x, x. Nah, 10 itu faktornya berapa? Nah, 5 sama 2 ya. Berarti di sini min 2, di sini plus 5. Oke, untuk yang ini berarti X-nya sama dengan min 5 per 2. Untuk yang ini berarti X-nya sama dengan 2. Ya, kita ambil yang bilangan bulat. Nah, kamu cek. Tadi U1 kan nilainya apa? 2X tambah 5 ya. Kamu ganti jadi
2 kali 2 tambah 5, ini sama dengan 9. Kemudian U2 nilainya 4X tambah 10. Berarti jadi 4 kali 2 tambah 10 sama dengan 18. 18. Nah, kemudian U3, kamu lihat 10X tambah 16. Berarti 10 kali 2 tambah 16 sama dengan 36. Pertanyaannya apa dari soal? Nilai suku yang terbesar. Berarti kita lihat 36 ini yang terbesar. Oke. Ya. Oke, bisa dipahami nih ya. Oke, kita lanjutkan. Soal berikut ini diketahui suku kedua dan suku kelima dari barisan geometri berturut-turut adalah 9 dan 243. Nah, kamu perhatikan U2. Apa rumus U2 pada geometri? AR AR. Nilainya dia bilang berapa dari soal? 9. 9. Kemudian ada U berapa lagi dari soal? U5 U5. Rumusnya apa? AR pangkat 4. AR pangkat 4 nilainya? 243. 243. Oke. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, nah ini pasti gunakan perbandingan. Nah, ini selalu harus kamu ingat nih. Ya. Kalau aritmatika gunakan eliminasi, kalau ini gunakan perbandingan. Kita bandingkan U5 per U2. U5 tadi AR pangkat 4, U2-nya AR. Sama dengan 243 per 9. Oke, ada yang bisa disederhanakan dulu? Nah, hanya coret. AR. Jadi tinggal berapa R-nya? 3,3. 3 sama dengan berapa? 27. 27. Berarti R-nya kita dapatkan 3. 3. Pangkat 3. Oke, kan gitu ya. Nah, sekarang kamu Oke. substitusi R sama dengan 3, misalnya ke U2, biar lebih mudah. Ya, U2 itu kan AR sama dengan 9. Ganti, berarti A kali 3 sama dengan 9. Berarti A-nya berapa? 3. 3. Punya A 3, punya R 3. Yang ditanya jumlah 7 suku pertama. Kita gunakan rumus SN pada geometri apa tadi? Dalam kurung R pangkat N 1 per 1 R-1. Oke, ganti jadi S 3 S7. ya, sama dengan A-nya ganti 3 dalam kurung 3 pangkat 7 minus 3 pangkat 7 dikurang 1 per 3 1. 3 dikurang 1. Lanjutkan. Jadi S7 sama dengan 3. 3 pangkat 7 berapa? 2187. 2187 dikurang 1 per 2. Berarti kalau kita tulis lagi 3 dikali 2186 per 2 ya. Nah, bagi 2 berapa nih? 2186 dibagi 2. 1093. Ya, jadi 3 kali 1093. Berarti kalau dikalikan dengan 3 jadi berapa? 3279. 3279. Oke. Ya, nah, bisa dipahami ya? Ya, sekarang kamu perhatikan kita masuk ke soal deret geometri tahingga. Ya, dari soal ini diketahui atau ditanya jumlah deret tahingga dari 90, 30, 10 dan seterusnya. Kamu ingat ya? Ini kita bisa tentukan U1-nya berapa atau A-nya? 90. Kemudian rasionya kita bisa tentukan 30 bagi 90. 30 per 90. Berarti sama dengan berapa? 1/3. 1/3. Oke, perhatikan ini adalah soal dari deret tahingga. Berarti kalau deret tahingga, rumus S tahingganya apa? Sama dengan air. A per 1 min R. Gitu ya. Nanti tinggal kamu substitusi. S tahingga sama dengan A-nya ganti. 90 per 1 dikurang 1/3. Berarti sama dengan berapa nih?
90 per 2 per 3. 2 Berarti per kalau 3. diubah jadi 90 dikali 3 per 2. 3 per 2. Oke, bisa dicoret dulu boleh. 90 dengan 2 jadi berapa? 45. 45. Berarti S hingga nilainya sama dengan 135. 45 kali 3 sama dengan berapa? 135. 135. Oke. Ya, kamu perhatikan ini penerapan dari deret hingga geometri ya. Sebuah bola basket dijatuhkan dari ketinggian 15 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/5 dari tinggi sebelumnya. Tentukanlah panjang lintasan yang ditempuh bola sampai berhenti. Nah, dari soal ini, ya, dari tipe soal ini apa yang kamu ketahui? Ada tinggi H0 kan, kita sebut nilainya 15 meter. Terus apalagi yang kamu ketahui? Dia selalu memantul 3/5 kali dari tinggi sebelumnya. Berarti ini hubungannya dengan rasio. Jadi rasionya 3/5. Oke. Nah, untuk soal tipe ini, rasio 3/5 ini sering kita sebut dengan P per Q. Gitu ya. Berarti kesimpulan kita nilai P-nya sama dengan 3, kemudian nilai Q-nya sama dengan 5. Oke. Nah, kita diminta jarak yang ditempuh atau panjang lintasan yang ditempuh bola sampai berhenti. Berarti kita punya rumus ya. Untuk tipe soal seperti ini S sama dengan P tambah Q per Q kurang P. min P dikali H0. Nah, kamu ganti saja. Jadi berapa? 3 tambah 5 per kurang 5. 5 Per 5 kurang 3. Ya, dikali 15. Jadi kalau kita lanjutkan 8/2 dikali 15. Atau sama dengan 4 kali 15 sama dengan 60 meter. Ya, jadi bola akan berhenti ketika panjang lintasannya kira-kira sekitar 60 meter. Oke, ya bisa dipahami nih ya. Alhamdulillah pembahasan tentang soal latihan barisan dan deret, aritmatika dan geometri untuk persiapan penilaian harian telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.